Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Rahmatika Setiakasih, nomor absen 7 dari kelas ABT 3B, Politeknik Negeri Semarang, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis Terapan. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan CRM atau Customer Relationship Management di Starbucks. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu CRM. Nah, CRM atau Customer Relationship Management merupakan suatu strategi pemasaran untuk mempertahankan dan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan pelanggan dan mengurangi kemungkinan pelanggan untuk berpindah ke produk pesaing lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan dari CRM. Yang pertama yaitu meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga pendapatan bisa meningkat. Yang kedua, ada konsistensi baik dari pelanggan maupun perusahaan dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, ketika mendapatkan informasi dari pelanggan, perusahaan bisa menggunakannya untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan pelanggan saat itu. Dan yang keempat, informasi yang lengkap menjadi sarana paling baik untuk meningkatkan penjualan, baik dari upselling maupun cross-selling. Selanjutnya yaitu manfaat dari CRM. Manfaat yang pertama yaitu mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan, baik dari call center, website, maupun melalui staf pemasaran produk. Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan bisnis perusahaan. Kemudian manfaat yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi operasional kerja. Dengan adanya CRM mampu untuk memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan. Selain itu juga dapat mengurangi tingkat resiko dan turunnya kualitas pelayanan dan beban cash flow. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mengurangi biaya produksi. Penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan akan tercatat dan ditampilkan secara terperinci. Kemudian manfaat yang keempat yaitu meningkatkan time to market. Penerapan CRM mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian juga menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan sebuah produk. Manfaat yang kelima yaitu mendapatkan pendapatan secara optimal. Dengan menerapkan sistem CRM yang tepat, maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja, yang mana kesemua hal tersebut sangat berpengaruh dalam memberikan profit atau keuntungan bagi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu komponen CRM. Komponen CRM dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pelanggan atau customer. Pelanggan adalah komponen yang mencakup semua pihak yang akan, pernah, dan sedang menggunakan jasa atau layanan dari perusahaan. Pelanggan ini termasuk mereka yang masih dalam proses melihat, melakukan pembelian, dan juga telah melakukan maintenance. Kemudian komponen yang kedua yaitu hubungan atau relationship. Membangun hubungan dengan pelanggan membutuhkan adanya komunikasi dua arah yang berlangsung antara pelanggan dan perusahaan. Artinya, dibutuhkan hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Tujuan hubungan tersebut adalah demi memberi kepuasan jangka panjang bagi kedua pihak, yakni pelanggan dan perusahaan. Komponen yang ketiga yaitu manajemen. Terkait dengan komponen manajemen berfokus pada sistem pengelolaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan. Nantinya akan berdampak pada kemajuan perusahaan dalam meningkatkan pengembangan dari segi keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya yaitu profil perusahaan dari Starbucks. Pendiri perusahaan Starbucks yaitu Jerry Bourguin, Jeff Siegel, dan Gordon Bowker. Kedai Starbucks pertama dibuka di Seattle, Washington pada 30 Maret 1971. Starbucks Coffee adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat. Starbucks menjual minuman panas dan dingin, biji kopi, salad, sandwich, kue kering, cemilan, dan barang-barang seperti gelas dan tumbler. Melalui divisi Starbucks Entertainment dan merek Here Music, perusahaan ini juga memasarkan buku, musik, dan film.
Banyak di antara produk perusahaan yang bersifat musiman atau spesifik terhadap daerah tempat kedai berdiri. Selanjutnya yaitu penerapan CRM di Starbucks. Yang pertama yaitu member card. Memberikan potongan harga melalui member card bagi para pelanggan tetap. Hal ini merupakan penghematan biaya yang dikeluarkan oleh seorang pelanggan pada saat membeli produk atau jasa dari perusahaan. Ini bertujuan agar konsumen akan terus melakukan hubungan secara kontinu dengan Starbucks. Member card yang diberikan tidak menggunakan syarat yang berat. Konsumen hanya mengisi formulir yang diberikan oleh Starbucks, dan di dalam formulir tersebut kita hanya mengisi data pribadi lengkap, dan setelah mengisi, konsumen bisa langsung memiliki member card secara cuma-cuma dan mendapatkan potongan harga setiap pembelian produk Starbucks apapun, tidak ada minimal pembelian. Walaupun mendapatkan potongan harga, Starbucks tetap memberikan kualitas produk yang baik. Tidak hanya memiliki kualitas produk yang baik, Starbucks juga memiliki karyawan yang berkualitas baik untuk memberikan kebutuhan dan keinginan pelanggan secara lebih personal. Sebelum mereka bertemu dengan pelanggan, mereka akan diberikan pengetahuan produk dan pelatihan bagaimana menghadapi seorang pelanggan. Seorang karyawan harus mampu memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan dari pelanggan. Tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, karyawan harus cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu menulis nama pelanggan pada kemasan produk. Menulis nama pelanggan pada kemasan produk Starbucks ketika pelanggan sedang memesan suatu produk. Cara ini terbilang cukup unik dan kreatif, di mana pelanggan ditulis pada kemasan produk Starbucks ketika pelanggan sedang memesan suatu produk. Sementara menunggu nama pelanggan dipanggil, Starbucks menyediakan fasilitas yang nyaman dan lengkap. Pelanggan dapat bersantai di kursi yang disediakan dan menikmati free wifi dan kecepatan yang tidak terbatas. Tidak sedikit pelanggan yang datang ke Starbucks untuk bersantai, berkumpul dengan teman-teman atau keluarga. Yang ketiga yaitu membantu pelanggan untuk selalu mendapatkan informasi terbaru yang diperlukan seperti promo dan menu melalui sistem online seperti website dan LINE. Pelanggan dapat bertanya apa saja melalui website dan LINE yang dimana nantinya akan dijawab oleh admin khusus dari Starbucks. Biasanya pelanggan bertanya apakah menu yang terdapat pada website tersedia juga di Starbucks atau tidak. Hal ini dapat memudahkan pelanggan untuk mendapatkan informasi terbaru serta dapat menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan. Sekian penjelasan saya mengenai penerapan CRM atau Customer Relationship Management di Starbucks. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.